Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ya teman-teman yang udah nonton Yos malam ini. Oke, malam ini saya seperti biasa, Ayunaya Nobela, Community Manager di youbisnis.com, ditemani dengan Jupe dari youbisnis.com, yaitu Mas Fikri Fatullah. Hai Mas Fikri. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, menegangkan. Ya, jadi malam ini adalah Yos episode 5 ya Mas ya. Ya, benar yang kelima. Ya, dan ini adalah episode yang paling menegangkan ya. Ya, karena banyak apa ya? Banyak cobaan. Iya, banyak cobaan dan rintangan. Saya juga minta maaf untuk teman-teman yang nerima email tapi emailnya diklik, ternyata halamannya nggak muncul ya. Jadi kita ada masalah Ya, sedikit sama penyedia layanan email kita, get response, tapi lagi diperbaikin sekarang. Insya Allah besok sudah ada lagi. Dan saya juga minta doanya teman-teman. ya, Pemateri kita malam ini Mas Tejo ya, iya. atau di Twitter itu Master @masteryubi, Yubi. yang harusnya jadi pemateri kita malam ini ternyata orang tua beliau sakit dan sedang Ya, ada di rumah sakit. Jadi tadi Mas Tejo dari Bandung langsung meluncur ke Jakarta karena kondisinya mungkin darurat ya. Ya kita doakan yang terbaik lah untuk Mas Tejo. amin. Insya Allah kalau memungkinkan, Insya Allah kalau Allah mengizinkan, minggu depan kita akan ketemu lagi sama Mas Tejo. Oke, Amin, insya Allah. amin. Ya, kita Ya, doain bareng-bareng ya teman-teman ya. amin. Tapi malam ini yuk, Iya, bintang tamu yang datang juga nggak kalah gokil nih. masa sih? Siapa sih Mas? Makanya stay tune terus nih. Ya, Oke, Mas Fikri, oke. anyway, Ya, malam ini adalah episode kelima. Dan seperti biasanya, kita kan pasti setiap Yos baik banget ya, punya penawaran yang luar biasa buat teman-teman yang malam ini nonton. ya. Nah, malam ini ada penawaran yang nggak kalah menariknya. Mungkin ini berkaitan juga sama materi kita malam ini. Materi Yus malam ini apa ya Mas ya? Oke, materi darurat kita karena tadi seperti yang saya katakan Mas Tejo batal mengisi malam ini. Ya. Jadi kita sekarang bahas yang nggak kalah penting dan nggak kalah seru yaitu SEO untuk toko online. Oke. Jadi untuk Anda yang punya toko online, sekarang siap-siap di depan komputer, depan laptop, tolong buka toko online Anda ya, di tab yang baru mungkin, buka toko online-nya. Hari ini silakan kita bongkar-bongkar toko online-nya supaya setelah webinar atau setelah Yos ini, insya Allah langsung nongol halaman pertama di Google yuk. Amin ya Allah. Oh, bisa Amin. gitu ya Mas ya? Ayo kita aminkan rame-rame di komentar. Silakan Amin. mau komentar, silakan pakai hashtag Yos ya. Ya, Aku mau benar. aminnya dulu. Oke. Jadi silakan pakai hashtag Yos, hashtagnya ada di layar Anda saat ini. Silakan Ya. bilang amin gitu ya, biar muncul Ya. nih insya Allah. Ayo yuk, silakan Oke. yuk. Ya, malam ini temanya adalah SEO. Pokoknya all about toko online. Gimana sih biar toko online kita itu muncul di halaman pertama Google? Wow, luar Yes. biasa ya Mas ya. Ya, Nah, malam ini ada paket panduan online shop. Jadi di dalam paket ini ada 4 ebook. Pokoknya yang ngebahas dari A sampai Z pertanyaan teman-teman gimana sih biar online shop aku misalnya nampak di halaman pertama Google, atau misalnya ketika dicari tuh orang langsung lihat itu paling banyak muncul gitu. Nah, yang pertama di sini kita punya ebook UB Affiliate dengan Facebook Marketing. Itu karangan Jupe kita malam ini, Mas Fikri Fatullah. Terus yang kedua ada panduan sukses jualan online, 49 habits jualan online. Itu karangan tips jual online. Dan yang ketiga, Twitter is money machine. Itu karangan bisnis anak muda. Yang keempat, melejitkan omset toko online dengan YouTube. wow. Oke, Ada mungkin 2 ebook saya di situ ya. ya luar biasa Mas Fikri. Amin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Ya, ebook ini tuh 4-4-nya ya Mas V. Kalau misalnya beli di YouBisnis di pasaran itu harganya 594.000. Wow. Tapi khusus untuk teman-teman yang nonton malam ini kita kasih harga 269.000 saja. Duh, aku terharu Mas, baik banget sih YouBisnis. Oke, anyway, mungkin teman-teman bertanya-tanya ngapain sih kita harus beli ebook ini. Kenapa kita harus punya paket ini? Bagi teman-teman yang udah punya online shop, pengen belajar nih biar
semuanya teroptimasi dengan baik. Buat teman-teman yang aktif di Facebook, online shopnya ada di Facebook. Ini ada apa nih, ebook Facebook Marketing ya, UB Affiliate dengan Facebook Marketing. Jadi di sini yang ada di dalam buku ini ya, bagaimana memanfaatkan UB Affiliate. Itu istilahnya kalau di bisnis itu UB Affiliate itu kayak reseller gitu ya Mas ya. Jadi UB Affiliate dengan Facebook Marketing ini teman-teman bisa belajar bagaimana memanfaatkan UB Affiliate dengan untuk jualan di Facebook, dan ini bisa banget untuk menambah penghasilan bulanan. Nah, terus bagaimana sih kalau misalnya kita mau buat online shop terus di Facebook dan Facebooknya itu page-nya menjual, itu kayak gimana? Nah, di sini ada banget deh pokoknya dibahas semuanya tentang UB Affiliate, terus menggunakan Facebook untuk marketing produk-produk kita yang optimal itu kayak gimana, ada di sini pokoknya. Oke. Nah, kedua, ada ebook Twitter is Money Machine. Ini karangan bisnis anak muda atau Rico Huang ya Mas ya? Yang kemarin ngisi di episode kedua ya? Benar banget. Terus ini isinya garis besarnya tuh rahasia terselubung katanya. Rahasia terselubung dunia Twitter. Wow, apa tuh Mas? Wow, terus bagaimana mendapatkan pundi-pundi rupiah dari Twitterland. Cara memaksimalkan online shop bermodal Twitter aja. Dan cara membuat trending topik worldwide. Wow, oh itu ada caranya juga ya. Atau trending topik Indonesia. Oke. Pola sukses akun Twitter yang menghasilkan rupiah dan tools-tools ampuh lainnya berkaitan dengan Twitter. Ini kalau teman-teman yang aktif di Twitter. Wow, lengkap banget nih. Terus yang ketiga ada ebook 49 Habits Jualan Online. Ini pokoknya habits yang harus diketahui kalau kita mau jualan online. Dan yang lain-lain ini pokoknya banyak banget. Gimana Mas? Ini buat saya ebook yang cukup unik ya, karena banyak orang pengen belajar toko online dan pengen hasil instan. Padahal yang banyak orang kasdar adalah toko online yang sukses itu hampir semua yang saya tahu itu prosesnya panjang dan berdarah-darah gitu ya. Jadi dan itu semua dimulai dari habits dalam diri sendiri, karena ya itu tadi online marketing atau bisnis online itu bukan kita punya banyak jurus, tapi kita punya 1-2 jurus yang kita ulang setiap hari terus-menerus gitu loh. Oke. Ini ebook yang buat saya sangat unik, bagus ya, karena isinya bukan hanya teknis, tapi itu membangun habit ya. Wow. Oke, itu aku ingat perkataan Bruce Lee, Mas. Ya, apa itu? Bruce Lee bilang, itu yang suka diputerin Mas C ya, kalau di roadshow itu. Saya lebih takut sama orang yang punya 1 jurus tapi dilatih 10.000 kali daripada orang yang punya 10.000 jurus tapi dilatih 1 kali. Iya, daripada yang punya 10.000 jurus tapi hanya dilatih 1 kali, benar. Iya, itu luar biasa banget deh pokoknya. Selanjutnya, anyway, yang terakhir nih, karangan Mas Fikri juga. Ini luar biasa deh bukunya, pokoknya teman-teman harus baca banget. Ini ebook melejitkan omset toko online dengan YouTube. Dan di dalamnya teman-teman bisa belajar bagaimana membuat video yang menjual, walaupun teman-teman nggak punya kamera yang bagus, kamera SLR, misalnya punya kameranya kamera HP gitu ya Mas ya. Ya. Gimana cara mengoptimalkan itu? Atau nggak punya kamera sama sekali. Nah. Oh gitu, bisa ya Mas ya? Nggak punya kamera sama sekali. Saat saya ngisi seminar dan workshop, itu kan seringnya, Mas, aku nggak punya kamera, Mas. Gitu. Oke, jadi karena banyak banget yang bilang seperti itu, akhirnya saya ketemu dengan sebuah solusi, beberapa solusi tepatnya. Gimana sih kalau Anda nggak punya kamera tapi pengen muncul di YouTube gitu loh. Nah, jadi kan sayang banget ya kita nggak pakai YouTube gara-gara nggak punya kamera. Kenapa? Karena YouTube adalah saat ini tuh mesin pencari nomor 2 terbesar di dunia menurut Alexa gitu ya. Jadi orang setelah nyari ke Google itu selanjutnya nyari ke YouTube gitu loh. Iya. Baru ke mesin pencari lain kayak Yahoo atau Bing dan lain-lain. Tapi orang sebelum kemana-mana itu ke YouTube dulu. Nah, jadi mungkin Ayu termasuk salah satu yang pengguna YouTube ya? Oh ya jelas dong. Jadi misalnya kita nyari tutorial hijab nih gitu kan. Biasanya orang setelah dari Google nggak dapet gitu kan. Atau udah dapet pengen lebih jelas lagi. Biasanya langsung ke YouTube terus mengetikkan kata kunci yang sama gitu loh. Iya benar. Nah jadi sayang banget kita diketik nggak muncul hanya gara-gara kita nggak punya kamera, itu buat saya sayang banget gitu.
Oke. Nah, jadi Terus pakai apa Mas? Pakai kamera lubang jarum. agar bisa kita eksis di YouTube tanpa kamera harus beli e-booknya. Oh, that's right. Bagus banget jawabannya Mas. Dan Pokoknya ini, ya, e-book ini digabungkan dengan materi sama materinya Om Berdi malam ini akan cocok banget ya karena kan bahas SEO ya. baiklah. Karena Oke. video YouTube juga salah satu yang mudah banget untuk nongol di Google ya. Jadi Iya, kita bikin hari ini mungkin insya Allah besok atau lusa kalau kata kunci tepat itu udah bisa keluar. Karena seperti yang kita tahu YouTube itu kan sekarang udah dibeli sama Google ya. iya, Jadi udah punyanya Google jadi nongolnya enak gitu. iya benar. Jadi tanpa tunda-tunda lagi, kita panggilkan Om Berdi. Om bisa di-unmute dulu mic-nya biar kedengeran suara seksinya. Nah, Oke, kedengeran suaranya? kedengeran jelas banget Om. Apa kabar Om Berdi? Oke, Halo Om Ber. halo, ketemu lagi. Lumayan deg-degan nih hari ini. Ya, kita baru bertemu beberapa jam yang lalu ya Mas ya. Iya nih, tadinya memang pengennya di nyari tempat yang lebih tenang gitu ya buat hari ini karena memang semuanya mendadak. Ya, Tapi harusnya insya Allah mah hasilnya lumayan. saya sebelumnya harus sekali lagi berterima kasih sama Om Ber karena Iya. Om Berdi sendiri baru dapat pemberitahuan narasumber karena tadi kondisi orang tuanya Mas Tejo ya. Dapat kabar itu 4:30-an ya Om Ber Iya ya? benar. Iya, 4:30. Terus tadi makanya mohon maaf Mbak Ayu tadi biar Iya. cara Iya, sengginanya nggak apa-apa kok. agak sedikit mundur ke belakang karena nyiapin materi buat malam ini. Wow. Dan lucunya ya Mas Fik ya. Ya. Tadi aku ngeliat banget gimana Om Ber cicilan di belakang nyiapin materi. Oke, Om Ber sudah siap materinya? Sudah. Oke, Om Ber, waktu, tempat, dan kamera arahkan ke Om Ber dan saya persilakan. Monggo Om Ber. Oke. Hari akan belajar banyak tentang SEO ya. Ya, Banyak orang nggak tahu SEO itu istilahnya kadang-kadang dipikirin sebagai sesuatu yang rumit. Nah hari ini bersama Akang kita akan belajar tentang pengenalan SEO dasar gitu. Jadi pengenalan SEO dasar tuh benar-benar kita kayak belajar sama anak kecil tentang apa itu SEO gitu. Oke, hari ini Akang juga berterima kasih sama Mas Dewi. Kita doa bareng-bareng dulu sebelum kita mulai semuanya. Semoga orang tua dari Master Yubi alias Mas Tejo bisa diberikan kesembuhan. amin. Amin. Oke, jadi materi ini sebenarnya sering banget dikasihin sama Akang karena banyak banget orang bikin web terus buka toko online tapi nggak tahu mereka harus ngapain supaya ordernya lancar rame dari Google gitu. Nah, dengan cara dan teknik-teknik yang sederhana hari ini kita akan buka-bukaan. Tapi please video buka-bukaan hari ini jangan dibocorin terlalu banyak sama orang karena nanti sibuk sendiri ngalahin kompetitor yang memang sama-sama tahu gitu. Yes. Iya. Oke ya, kita mulai aja. Pertama, apa itu SEO? SEO itu sebenarnya search engine optimization. Bagaimana usaha kita, website kita ada di halaman satu Google atau halaman search engine yang lain semacam Yahoo, Bing atau yang lainnya. Tapi salah satu search engine yang paling oke saat ini adalah Google. Kemudian tadi sempat disinggung sama Mbak Ayu dan Mas Fikri, search engine kedua yang terbesar adalah YouTube. Jadi usahakan kuasain ini semuanya. Tapi materi hari ini kita nggak akan banyak ngebahas tentang teknis, kita nggak akan banyak ngebahas tentang sesuatu yang rumit-rumit, kita belajar yang seneng-seneng aja. Karena belajar yang seneng-seneng itu masuknya akan jauh lebih gampang. Setuju ya? Setuju. Oke, kalau kita tanya what is SEO? SEO itu ya beginilah, bikin orang pusing gitu loh. Tapi dengan cara hari ini kita akan belajar dengan cara yang gampang. Cara SEO yang pertama adalah website sendiri, dalam artian gini. Kita punya produk, produknya apa nih contohnya Mbak? Hijab gitu ya. Iya.
kita pengen jualan hijab, kemudian kita bikin web sendiri, namanya misalnya hijabmbayu.com gitu ya. Nah, kalau pakai SEO itu yang pertama kali yang perlu kita pentingin adalah, mungkin teman-teman bisa catat langsung ya, bagaimana caranya bisa ada di halaman 1 dengan memanfaatkan Google, kemudian ordernya lumayan nambah banyak. Cara yang pertama adalah website itu harus mobile friendly. Mobile friendly itu maksudnya adalah website itu harus dibuka di handphone gampang. Jadi layarnya itu menyesuaikan dengan handphone. Jadi kalau handphone sekarang kan harus di zoom in, zoom out. Nah itu biasanya sama Google sudah nggak disukain. Itu berdasarkan algoritma Google yang baru yang diupdate tanggal 21 April kemarin. Wow, update banget ya Om ya? Iya. Kemudian yang kedua, nama domainnya sendiri harus mempunyai unsur keywordnya. Misalnya hijabmbayu.com gitu ya. Berarti keyword alias kata kuncinya itu adalah harus ada kata hijabnya. Jadi nama domain hijab Ayu itu berarti sudah memenuhi unsurnya Mbak Ayu. Oke. Jadi kalau teman-teman misalnya punya produk jersey gitu ya, namain aja websitenya misalnya jerseykita.com gitu. Nah, kemudian kita tadi baru nama domain sama kita punya website sendiri. Tapi kan kadang-kadang website sendiri itu salah satu yang terpenting, yang kedua adalah traffic. Traffic itu adalah orang-orang yang datang ke alamat website kita. Jadi hijab Mbak Ayu itu kalau misalnya diadu sama hijab Mas Fikri, visitornya Mas Fikri 1000, visitornya Mbak Ayu cuma 500, berarti Mbak Ayu bisa kalah. Oke. Simpelnya seperti itu. Nah, sekarang nemuin satu cara yang kedua, namanya ATMN. Jadi kalau Mas J atau beberapa orang sering ngomong ATM, tahu nggak Mbak Ayu panjangnya apa? Tahu? Apa Mas? Amati, tiru, modifikasi. Oke, N-nya apa? Apa Mas? yang satu lagi? Oke, Apa yang satu lagi? ini adalah sebuah jurus yang cukup mantap. Ini yang di gambarnya, kebetulan gambarnya pasti ya lagi dapetnya kan, amati, tiru, modifikasi. Yang terakhir N-nya adalah numpang beken. Oke. Baru ya, makanya aku asing Ya. banget tadi apa. Jadi numpang bekennya ini adalah kita nggak usah sibuk-sibuk cari traffic. Jadi yang tadi yang kedua, syarat yang pertama tadi kan kita sudah penuhi nih. Syarat yang pertama sudah kita penuhi, kita punya website sendiri, gitu kan. Yang kemudian yang kedua kita punya keywordnya sesuai dengan nama domainnya, gitu kan ya. Nah, tapi kadang-kadang website itu kan butuh biaya juga kan. Nah, kita pakai istilah numpang beken. Numpang beken itu di mana sih? Nah, ini ada beberapa tempat numpang beken yang cukup oke gitu ya. Ada yang pertama ada ubisnis.com, yang kedua ada kaskus.co.id, kemudian ada blogdetik.com. Nah, untuk tempat-tempat ATMN ini sendiri sebenarnya kemudahannya adalah karena visitor mereka jumlahnya tuh udah ratusan ribu visitor per hari gitu loh. Jadi kita cukup mikirin bagaimana caranya kita ngoptimasiin trade kita, bagaimana caranya kita ngoptimasiin subdomain kita untuk bisa menguasai halaman 1 Google. Gitu ceritanya. Nah, langkah-langkah SEO dasar nih ya. Yang pertama banget kita harus riset keyword. Riset keyword itu ada 2 yang gratis dan cukup oke. Yang pertama adalah Google Keyword Planner sama umbersuggest.org. Oke, nah kan tuh hobinya nggak suka yang teori gitu ya. Kita main sedikit yang praktek, boleh? Boleh. Oke, pertama teman-teman bisa search dari Google ya. Layarnya kelihatan kan ya udah sekarang? Kelihatan Om. Oke, kita search-nya Google Keyword Planner sekarang. Kemudian nanti di sini ada Google Keyword Tool, di sini bisa teman-teman klik. Nanti kalau diklik larinya ke sini. Oke. Biar adil lah, kita klik juga lah di sini. Oke, kemudian kita klik masuk di sebelah sini. Oke, kalau sudah sampai sini, kita klik di bagian alat.
Kemudian kita klik di perencana kata kunci. Atau kalau bahasa Inggris keyword planner ya Om ya. Yes, Google Keyword Planner. Kalau mau ganti bahasa Inggrisnya biasanya sih ada di sini ya. Oke. Kemudian kita masuk ke sebelah kiri dulu, masukkan satu atau beberapa dari yang berikut gitu ya. Nah, misalnya teman-teman punya produk hijab gitu ya, ditulis aja produknya hijab gitu. Kemudian di bagian bawahnya ini misalnya teman-teman punya website yang mau dimasukin nantinya endingnya mau kemana. Terus kalau teman-teman punya jenis kategori produknya apa gitu ya, itu bisa dipilih juga gitu. Jadi misalnya hijab ya nanti kita carinya yang hijab gitu. Kemudian di sini ada pentargetan gitu ya. Pentargetan di sini artinya kita mau target itu negara mana aja, bisa kota gitu loh. Misalnya ini kan kita masukin juga Jakarta gitu ya. Jadi semua alat pencariannya benar-benar detail banget gitu. Oh, pakai bahasa Inggris ternyata nggak ada DKI Jakarta, Special Capital Region of Jakarta Indonesia gitu. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ini kan ada kata kuncinya Google dan ada Google dan mitra penelusuran, ini juga boleh kita klik, kita bisa kita rubah-rubah. Nah, kemudian kita ada filter kata kunci, misalnya yang nggak mau kita masukin itu hasil penelusuran rata-rata yang angkanya berapa. Penelusuran rata-rata itu apa sih? Nanti kita praktek nanti di sini. Jadi ini kita kosongkan aja dulu. Kemudian ada opsi kata kunci. Nah ini ada keterangannya kan, hanya tampilkan ide yang terkait erat dengan istilah penelusuran saya. Sebenarnya agak bingung ini kalau pakai bahasa Indonesia Mas Fikri ya. Iya benar. Tapi intinya adalah gini. Tapi gini Om, maaf Om, ini kan urutannya sama bahasa Inggris sama urutannya ya? Ya oke. Boleh. Urutannya sama kayak bahasa Inggris, tapi intinya adalah opsi kata kunci ini kalau memang nggak ngerti banget gimana manfaatinnya, udah di lost aja semua dulu gitu loh. Kemudian ini ada rentang pencariannya juga bisa kita lost dulu semuanya. Ini ada rentang pencariannya. Jadi kalau mau kita matiin juga bisa langsung. Nah ini kita nyari untuk 12 bulan terakhir dulu. Misalnya kata kunci kita adalah hijab gitu ya. Tapi saya kepikiran satu nih Mas Fikri. Tadi kan saya dikasih oleh-oleh sama teman saya nih Mas Fikri, namanya Floria Shop. Jadi saya mau bantuin dia buat riset keyword tentang kaos kaki Mas. Oke, berarti Floria Shop Silaksita ya? Yes, betul. Oke, untuk teman-teman yang nonton ini masih jomblo loh. Pasti dia malam ini lagi nonton. Ya, seneng banget pasti dipromoin. Ini kita masukin keywordnya kaos kaki gitu ya. Oke, kemudian kita klik dapatkan ide. Nah nanti di sini. Berarti kalau bingung-bingung mungkin dibiarin aja semua kali Om ya? Yes, kalau bingung-bingung abaikan aja semuanya. Oke. Pokoknya masukin kata kunci aja gitu ya? Kata kunci aja. Maksudnya Oke, sebenarnya bukan masukin kata kunci juga Mas. Maksudnya lebih ke arah yang masukin produk kita dulu apa gitu. Oke. Jadi jenis produknya, kemudian kita dapatkan ide. Nah ini hasilnya kata kuncinya akan keluar semua gitu. Wow, oke. Kan ini ada ide grup iklan, kemudian ini ada ide kata kunci gitu ya. Nah ini kalau kita misalnya mau main di keyword kata kuncinya adalah kaos kaki, berarti artinya ada kira-kira gitu ya, dalam 12 bulan terakhir kita nyari ada sekitar 1.900 orang. Tingkat ada 1.900 orang, tingkat persaingannya menengah, artinya artinya ada 1.900 orang yang mencari, tingkat persaingannya jadi yang ribut di kata kunci kaos kaki ini nggak terlalu tinggi gitu loh. Nah, akan berbeda sekali sama misalnya yang kita pakai kata kuncinya adalah grocery kaos kaki, kemudian ini hasil rata-rata pencarian selama 12 bulan terakhir adalah 880 orang gitu ya. Tapi di sini tingkat persaingannya sangat tinggi. Kenapa tingkat persaingannya sangat tinggi? Karena pasti banyak orang yang ingin jualan kaos kaki dengan cara grosir. Jadi yang nyari ini biasanya mungkin ya pedagang-pedagang yang levelnya di bawahnya pedagang grosir, misalnya di bawahnya distributor gitu. Jadi pedagang-pedagang yang sedang-sedang lah gitu. Jadi jumlahnya ada 880 dan ini tinggi gitu. Nah ini sama-sama 880, tapi kenapa ini persaingannya menengah? Nah ini karena kaos kaki bayi
jarang ada yang maksudnya tidak terlalu banyak kompetitor yang masuk ke keyword kaos kaki bayi, kurang lebihnya seperti itu. Om biar maaf Om. Yes. Uh, Boleh, Mas. ada gambaran nggak? Misalnya nih aku baru mau mulai nih ya. Ada gambaran nggak yang ideal angkanya per bulan berapa ya gitu Om ya? Kalau yang ideal angkanya per bulan, sebenarnya kembali lagi ke produk kita, Mas Fikri. Jadi gini, misalnya produknya itu yang harganya di bawah 100.000 gitu ya. Ya. Nah, berarti kita harus cari paling tidak penelusuran rata-ratanya nih yang angkanya ya 2000-an lah gitu loh, dan tingkat persaingannya rendah gitu loh. Oke. Gitu. Misalnya kita cari kita ganti ini misalnya ya, kita ganti jadi hijab gitu ya, biar penelusurannya banyak. Apalagi mau lebaran gini Om ya? Ya, main hijab tuh juga lumayan. Kita lihat kan di sini dengan keyword hijab aja itu ada 135.000 orang yang mencari. Kemudian kita perhatikan yang grafiknya tinggi itu di bulan Ramadan ya? ya, ini bulan apa ini ya? Agustus, September, April, Mei, Juni, Juli. Juli 2014 kemarin. Ya, pas tuh bulan Ramadan ke Lebaran itu kan? Yes, betul. Nah, jadi ini pasti akan ada banyak persaingan di sini. Jadi makanya kita harus pinter-pinter juga pakai semacam insting kita. Kira-kira keyword ini seperti apa gitu. Nah, seperti ini ya contohnya tutorial hijab gitu ya. Kita mau main di tutorial hijab, pencariannya 165.000 orang, tingkat persaingannya rendah, ini layak kita pakai keyword ini gitu loh Mas Fikri ceritanya. Nah, cara tersimpelnya kita harus milih keyword yang mana. Ini kita unduh ya Mas ya istilahnya, atau kita download. Karena saya masih mau baik sama Cilaksita, saya akan riset keyword kaos kakinya dia dulu. Ini bukan modus kan Om ya? Bukan modus. Nah, oke. Kemudian ini kita unduh dulu. Oke, siap. Kita unduh. Oke, saya ulang dulu ya. Jadi kita masukin keywordnya kaos kaki. Keywordnya ini produknya kaos kaki. Kemudian ini keluar beberapa idenya. Oke. Kemudian ini kita klik unduh. Kemudian kita download aja filenya sebagai Excel, karena nanti kita akan sedikit main-main dengan file Excel. Oke, ini kita dapat 801 kata kunci, kemudian kita simpan file. Oke, kita save file. Kemudian kita buka dulu Excel-nya. Oke, ini kita minimize dulu. Kemudian yang kedua, sebagai bahan perbandingan adalah kita buka satu web lagi, namanya Ubersuggest ya? Ya, ubersuggest.org. Ini ini hanya sebagai bahan perbandingan. Kemudian kita masukkan keyword ini kaos spasi kaki, sama yang kita masukkan bukan keyword tapi produknya. Kemudian ini kita klik ya, ini bahasanya Indonesia dan lokasinya di Indonesia. Nah, kalau misalnya teman-teman punya target market yang di luar negeri gitu ya, ini bisa disesuaikan. Misalnya punya target market di Singapura gitu ya, bisa kita masukin Singapura gitu ya. Dia English Singapura kalau misalnya. Oke. Nah, ini kita masukin Indonesia karena memang target marketnya Indonesia. Nah, ini juga ada pilihan, ada web, ada image, ada news, ada shopping, ada video, ada resep gitu ya. Nah, kita ngambilnya yang website aja, karena memang kita akan mengusahakan halaman satu ini di website. Kemudian kita klik suggest di sini. Oke. Nah, ini kan sudah keluar nih, ada keywordnya gitu ya. Misalnya contoh gitu ya, di sini ada keyword, ada kata kunci yang keluar kaos kaki bau gitu ya. Kemudian ada beberapa keyword lagi.
yang lain sampai di bagian bawah A sampai Z biasanya. Oke. Kemudian kita akan download ini semua nih. Oke, cara ngedownloadnya adalah kita klik get di sebelah kanan. Ya, sorry, kita harus select all keyword dulu. Select all keyword sudah ada di sebelah kanan semua, kita klik get. Ini kita sudah dapat beberapa keyword ya yang memang berkaitan sama kaos kaki gitu. Kemudian kita dari keyboardnya kita tekan Ctrl A, ini sudah tercopy semua, kita Ctrl C. Kemudian kita masuk ke halaman Excel lagi, kita buat satu sheet baru. Nah, kita bikin misalnya di sini ya. Kemudian kita kasih judul di sini bersuggest. Oke. Nah, ini dari sini keywordnya ini kita copy juga ke bawah semuanya. Oke, ini kita masukkan di sebelahnya gitu ya. Ini kita masukkan ke Google Keyword Planner. Oke. Udah kan nih kita udah punya dua perbandingan keyword gitu ya. Ya. Cara mencarinya seperti apa sih? Pertama kita cari dulu yang sama gitu loh. Oke. Kita cari dulu yang sama. Saya nggak terlalu jago di Excel, tapi kurang lebih kita akan cari yang sama. Oke, kita akan filtering di sini. Jadi kita biar tentukan dulu filteringnya bagian mana yang mau kita filtering gitu ya, supaya kita bisa menentukan apa aja yang mau kita ambil gitu ya. Nah, ini kan kita udah kelihatan nih grosir kaos kaki 10.003. Jadi sebelum kita main di sini, kita harus pastiin dulu produk kita tuh kira-kira harganya berapa. Kan kita harus udah tahu dong. Kalau misalnya saya lihat dari webnya Varia Shop itu, dia harganya tuh nggak mungkin 10.003 dan dia selalu mengedepankan branding kaos kaki gue bukan 10.003 loh. Berarti otomatis kan yang seperti ini kan harus kita buang gitu. Nanti lama-lama kita akan bisa menemukan keyword apa yang sama antara Uber Suggest sama Google Keyword Planner. Oke. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, karena tadi saya sempat search di sini, misalnya kita search di gitu ya. Nah, di sini ada banyak yang bisa kita manfaatkan dari sini. Ada banyak yang bisa kita manfaatkan dan ternyata di sini tingkat kompetisinya sampai 821.000 gitu ya. Misalnya kita coba cari kaos kaki Korea gitu ya. Ini dia bisa ada di halaman satu Google hanya melalui bisnis.com. Berarti kita bisa main di sini gitu. Oke, kita kembali lagi ke Excel-nya. Ada yang mau bantuin saya nih buat ngefiltering? Jadi pertama banget sebelum kita filtering, kita harus mastiin kita mau mainnya seperti apa. Jadi misalnya kita mau mainnya grosir kah, atau kita mau main yang memang untuk retail. Jadi kalau memang kita mau main yang ke retail, berarti yang kata-kata grosir itu harus kita buang gitu. Misalnya agen kaos ini kan harus kita buang gitu kan ya, karena nggak sesuai. Kemudian ada bahan kaos kaki, ini sepertinya nggak sesuai karena kita kan niatnya mau jualan gitu kan. Kemudian di sini ada baju anak, ada baju anak branded grosir, dan seterusnya. Jadi buat menghemat waktu ya Mas Fikri ya. Ya. Jadi keywordnya ini tadi yang nggak berkaitan sama produk kita yang memang akan kita buang, itu kita buang aja. Oke. Dan kita harus nyari nanti setelah udah dibuang semua kanan sama kirinya, kemudian kita cari persamaan. Di sini nanti ada filtering lagi untuk mencari persamaan.
Nah, kaos kaki yang misalnya nih, kaos kaki bayi kan nggak mau kita pakai, kaos kaki bau nggak mungkin Mas Fikri ya. Sekarang kita jualan kaos kaki, nggak mungkin kita jualan kaos kaki bau gitu. Kaos kaki Nike juga pun ini kan brand orang, nggak mungkin si Laksita ini akan jual kaos kaki Nike karena kita akan jual kaos kaki produk kita sendiri. So, keyword yang tepat untuk si Laksita adalah kata depannya kaos kaki, kemudian kita tinggal cari kata depan, kata belakangnya gitu ya. Nah, dari yang sudah ada gitu ya, ini zaman sekarang dan saya lihat tagline-nya Laksita, dia banyak bikin tentang kaos kaki lucu gitu loh, karena memang produk-produknya dia lucu-lucu gitu. Jadi kita akan nembak yang kaos kaki lucu. Nah, kaos kaki lucu di sini kan ada lumayan hasil pencariannya ada 581.000 kompetitor. Nah, sekarang kita cari di sini apakah ada kaos kaki lucu di sini. Nah, ternyata kaos kaki lucu ada di bagian kanan itu tadi, Google Keyword Planner ya. Ya. Oke, kita cari lagi, next lagi, dia juga ada di Ubersuggest. So, kaos kaki lucu ini bisa kita jadiin patokan kalau dia bisa jadi sebuah keyword utama buat kita gitu. Jadi itu adalah tutorial baru mencari keyword. Sebenarnya semua itu sudah disediain sama Google, semua sudah disediain tools-toolsnya. Ini tools gratis, sebenarnya ada beberapa tools berbayar. Ini tools gratis aja, kalau kita manfaatkan dengan baik, hasilnya juga bisa luar biasa. Oke, kita belum jauh sampai ke sana. Sekarang kita kembali lagi ke slide. Kita sudah praktek tadi tentang riset keyword. Ada Google Keyword Planner sama Ubersuggest.org. Oke, kemudian kita kembali ke bagian detailnya seperti ini. Web address booking itu seperti apa sih? Jadi kalau tadi teman-teman lihat yang shop.yobusiness.com, nah itu sebenarnya web address booking. Jadi web address itu di bagian mana sih? Web address itu di bagian sini. Kelihatan nggak Mas Fikri? Mau saya? Oke, ini adalah bagian kita back dulu. Ini adalah bagian dari web address booking. Jadi web addressnya itu ada di bagian sini. Oke. Nah, ini juga kebetulan saya ngerjain si jaket polos ini. Wow, mantap Om. Ini ada di halaman 1. Dia memang keywordnya memang spesialis jaket polos. Nah, kemudian jaket polos. Oke. Tadi kita udah tahu kan web address bookingnya seperti ini. Web address booking itu seperti apa, detailnya nanti kita bahas di bagian belakang. Nah, web address ini adalah yang ini, jaketpolos.ubusiness.com, mensrepublic.ubusiness.com, optikhebat.ubusiness.com. Itu adalah web address gitu. Kemudian kita punya meta title ya. Meta title itu lebih ke arah keterangan lengkap yang akan membantu website kita bisa ada di halaman 1 Google. Yang warna hitam ya Om ya? Yes, yang warna hitam ini yang ditunjukkan sama mouse saya. Oke, saya coba zoom out lagi. Lah, harusnya tambah kelihatan dikit ya. Kelihatan. Nah, di sini ada meta description-nya. Di sini adalah jual jaket varsity baseball polos murah, sedia jaket varsity baseball dengan harga eceran dan tersedia termurah. Jadi di antara, saya coba sedikit ngulas sedikit. Jadi kalau ketika kita nanti nulis di bagian description-nya di web yobusiness.com-nya, cantumkan modelnya kurang lebih seperti ini. Ini maksimalnya adalah 100. Kira-kira ini 160 karakter atau tidak gitu. Jadi dari 3 contoh ini, untuk Men's Republic, mohon maaf, ini kurang tepat, kurang bagus. Jadi karena orang nggak bisa mencantumkan untuk kontaknya, harus langsung kontak kemana. Kurang lebihnya seperti itu Mas Fikri. Kemudian untuk Optik Hebat ini juga dia ada keywordnya kacamata murah di sini. Jadi ini sudah cukup oke, cuman sayangnya untuk kontaknya dia tidak selengkap yang sini. Jadi untuk teman-teman catatannya adalah buat meta description-nya itu adalah 160 karakter. Dalam 160 karakter ini harus menjelaskan yang namanya Oke,
Kemudian harus ada Ini elemen-elemen meta description ya, Om Ber ya? yes, betul, kontak how to buy-nya. Jadi belinya lewat apa sih gitu. Oke, tolong dicatat ya teman-teman ya. Jadi menjelaskan deskripsi secara produk secara singkat, padat, dan menggoda. Deskripsi produk secara singkat, padat, dan menggoda, seperti yang tadi untuk jaket polos itu dia memang sudah agak sedikit padat, cuma memang kurang sedikit seksi menggoda gitu, karena hanya keyword aja yang dikasih di situ sama dia. Jual jaket varsity baseball polos murah, sedia jaket varsity baseball dengan harga eceran dan brosur termurah, tapi dia mencantumkan dengan sangat luar biasa pas kontak how to buy-nya. Padahal sempit banget kayaknya. Yes, sempit banget. Nah, kalau dia lebih dari 160 karakter yang akan muncul adalah titik-titik seperti ini. Oke, kalau udah berlebihan ya. Kalau sudah berlebihan dia akan muncul titik-titik seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman, ya kita mau belajar berhitung gitu ya, spasi pun termasuk dihitung sebagai karakter gitu ya. Oke. Maksudnya, tapi kalau 160 karakter ngitung kelamaan ya mas ya. Ya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Oh salah saya tadi berarti ngejelasinnya. Saya ngejelasin tadi meta description atau meta title ya mas ya? Meta description. Oke. Kita balik ya. Meta title ini di atas seperti ini nih. Ya, yang biru. Yang biru ini meta title. Misalnya merah putih, spesialis jaket polos, dan ini yang akan dikenali sama search engine sebagai meta title. Kemudian ini yang untuk objek hebat juga sudah cukup oke, kacamata, terus kemudian dia kasih semacam tanda pemisah, optik hebat, tanda pemisah lagi bisnis. Ini sudah cukup oke untuk yang objek hebat. Yang agak kurang oke adalah punya Men's Republic karena tidak mengandung unsur keyword di dalamnya. Men's Republic hanyalah sebuah brand. Jadi misalnya bisa ditambahkan nanti sama timnya Mas Yasa, ditambahkan misalnya kaos keren cowok atau kaos cowok oke gitu, itu bisa ditambahkan seperti itu. Atau bisa ditambahkan bahkan oke-nya seperti meta description-nya, produk fashion pria, kemudian diberikan tanda pemisah seperti ini, Men's Republic, terus you business. Nah, kalau untuk meta title-nya sendiri, meta title-nya sendiri itu karakternya adalah maksimal 60 karakter. Oke. Maksimal 60 karakter. Dia harus bisa menjelaskan yang pertama deskripsi. Deskripsi produk yang mengandung keyword. Jadi dalam 60 karakter ini deskripsi produk yang mengandung keyword. Kalau sebelumnya banyak orang yang bilang langsung dikasih kontak di sini, saya kurang setuju karena itu jadi kontak itu orang akan mencari kontaknya, nomor kontaknya, tapi bukan keywordnya. Jadi lebih baik dibuat seperti ini saja, semacam spesialis jaket polos merah putih dan new business ini memang dia nembaknya jaket polos yang warna merah putih. Waktu itu kalau nggak salah si Al Ghazali lagi booming dengan jaket varsity yang warna merah putih. Jadi waktu itu saya buat ini pakai kata-kata merah putih gitu mas ceritanya. Oke, meta description-nya tadi ternyata kebalik saya ngejelasinnya karena memang masih agak sedikit buru-buru dan deg-degan ini. Oke. Tapi cukup jelas om. Cukup jelas ya. Cukup jelas. Nah sekarang gambarnya adalah gambar lab komputer. So buat teman-teman yang sekarang lagi nobar bawa laptop, siapin laptopnya, kita akan praktek bareng-bareng bagaimana caranya kita mencuri keyword orang lain. Oke. Ambil komputernya Mas Fikri, mau komputer yang sebelah mana? Posisi menentukan prestasi ya. Iya, posisi menentukan prestasi. Ini kan ada beberapa komputer ya, memang ada yang masih komputer tabung layarnya ya. Oke, sekarang kita bedah aja yang jaketpolos.bisnis.com gitu ya. Kita buka. Nah, ini merah putihnya ngambilnya dari kata ini mas, merah putihnya. Oke, cara kita maininnya gimana sih? Teman-teman bisa tekan kontrol sama huruf U yang ada di keyboard, nanti akan muncul satu halaman baru lagi.
munculnya akan seperti ini. Pusing banget kan ngelihatnya kan? Wow. Ya. Jadi nggak usah Apa pusing. nih? Ini nggak usah pusing-pusing. Inilah yang akan kita ambil gitu. Yang pertama di sini ada bagian keyword ya. Oke, yang kita ambil adalah di bagian meta sini saja. Intinya hari ini adalah kita belajar bagaimana ATM website yang sudah ada di halaman 1, tapi kita plus numpang backendnya via ubisnis.com. Oke, pertama kita ambil keywordnya. Keywordnya ini adalah ini yang diambil sama si jaketpolos.ubisnis.com. Oke, kemudian ini ada bagian meta title yang tadi disebutin, jaket varsity baseball polos merah putih, sama kan seperti yang tadi di screenshot yang sebelumnya, Sama. merah putih sama kan. Nah, itu kurang lebihnya adalah source-nya. Kemudian meta description-nya adalah ini yang kita hitung sebanyak 160 karakter, itu kurang lebihnya. Itu adalah cara mencuri keyword orang yang sudah ada di halaman 1. Dan ini bisa untuk halaman mana aja ya Om ya? Yes, bisa untuk halaman mana aja buat nyontek gitu ya. Oke, kita cari lagi gitu ya. Oke, kompetitor Laksita, ini kita buka aja websitenya, distributorkaoskaki.com. Jadi ini, teman-teman yang melihat website kompetitor sudah ada di halaman 1, kita sebenarnya bisa curi idenya mereka pakai keyword apa untuk kita masukin ke keyword yang nanti akan kita masukin di toko kita yang ada di bisnis. Nah, langkah berikutnya sama, kita kontrol U juga. Kita lihat bagian keywordnya. Ini berlaku untuk browser apapun Om? Browser apapun. Oke. Kita lihat di sini ada meta description-nya ya. Ada jasa pembuatan brosur produsen kaos kaki. Ini pun sebenarnya menurut Akang kurang tepat karena kata-kata kaos kakinya diulangnya kurang banyak. Ada kriteria Om pengulangannya? Pengulangannya sesuai yang pernah Akang belajar gitu ya. Itu namanya adalah density keyword. Ya. Density keyword. Plus minusnya di sini nggak bisa nulis yang pas ya. Plus minusnya tuh 4% kurang lebihnya. Misalnya tadi kan kita akan nembak kaos kaki lucu gitu ya. Nah, berarti di bagian meta description-nya itu kita menjelaskan kaos kaki lucu Korea Shop ini secara singkat, padat, dan menggoda dengan maksimal 160 karakter. Jadi 160 karakter dibagi kurang lebih 4%, dia harus ngulang kata-katanya berapa kali, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Jadi kita mau punya bisnis online pun harus bisa sedikit matematika ya Mas. Iya. Nah, jadi materi minggu depan sama Mas Tejo kurang lebihnya kita akan belajar banyak tentang matematika bersama e-bisnis. Oke. Nah, kemudian ini kurang lebihnya adalah di bagian meta description yang awal dia udah diedit ya pinnya karena ganti pin, tapi dia sayangnya dia lupa merubah pinnya yang di sini. Ini pinnya kan beda nih sama yang di sini. Oh iya benar-benar. Karena dia ngupdate-nya di kontennya, bukan ngupdate di bagian di bisnisnya. Gitu. Jangan-jangan pin yang di Google udah hidup lagi ya? Nggak, pin yang di Google masih yang lama Mas. Karena yang kebacanya masih yang punya ini tadi gambar ini saya ambil masih fresh kok Mas, jam 4:30 sore tadi semuanya. Oke, berarti yang baru yang di Google ya? Yes, yang baru ini bukan yang ini, masih pakai pin yang lama, ini pin dia yang baru. Setahu saya. Tapi kalau nomor telepon tetap. Jadi kalau misalnya nyangkut pun ya berharapnya pinnya di app nggak di approve, dia langsung nge-WhatsApp gitu lah. Oke. Oke. Jadi kita sudah bisa tahu kan cara ngeriset keyword itu seperti apa, cara ngerisetnya. Salah satunya adalah dengan cara tadi kita manfaatkan Google Keyword Planner sama bersajes.org. Kemudian kita masukkan 2 file hasil riset kita tadi itu ke dalam satu file Excel seperti ini. Kemudian kita filtering, kita lihat
dua kata kunci ini harus memiliki kesamaan baik yang di Ubersuggest maupun yang di Google Keyword Planner supaya kita memastikan dua-duanya ini dicari sama banyak orang. Kemudian kita pastiin lagi tingkat pencarian yang ada di sini. Tingkat pencarian yang ada di sini itu jumlah pencariannya benar-benar layak untuk kita perjuangkan sebagai keyword gitu. Akan sangat berbeda misalnya kita keywordnya kaos kaki, beda banget ketika kita mainin keywordnya hijab. Memang average non-research-nya atau orang yang mencari itu jauh lebih banyak hijab ketimbang orang yang mencari kaos kaki, karena orang sekarang ini lebih cenderung mencari kaos kaki 10.003 di pinggir jalan. Jarang sekali orang beli kaos kaki itu yang online, jarang banget karena takut ukurannya kekecilan atau apapun alasannya. Nah, karena itu misalnya produknya nggak terlalu umum di pasaran yang dipasarkan secara online, itu sebenarnya sebuah peluang buat teman-teman. Misalnya produk kaos kaki ini untuk diperjualbelikan secara online dan tingkatannya bukan grosir tapi retail alias dijual ke end user, itu kemungkinan besarnya jauh lebih menyenangkan. Oke, kita kembali lagi ke sini, ke bagian sini. Oke, kemudian sekarang kita praktek nih ya. Praktek, kita buka ubisys.com-nya. Atau ada yang mau nyumbangin ide, Mas? Yang tadi udah ada yang PM belum, Mas? Belum ada, Om. Belum ada ya? Lagi pada di jalan semua kayaknya. Oh, lagi pada di jalan semua ya. Ada yang mau ini? Ada yang mau request? Mau dioptimasiin sama apa? Langsung live sekarang. Loginnya nanti bisa dikasih langsung. Yang mau mungkin bisa nge-mention saya di Twitter ya, bisa DM. Atau mungkin fokus saya aja, mungkin Om. Yes. Bentar, saya coba screen share ya. Yes, boleh. Saya coba screen share. Kelihatan Om? Saya belum kelihatan. Oh, sebentar. Oke. Diklik yang di bawahnya. Sudah. Kelihatan ya? Nah, ini saya coba login dulu. Sebentar, karena loginnya sedikit rahasia, saya coba tutup dulu screen share-nya ya. Saya login sebentar. Ya, ini saya sedang masuk Om, ini dia masuk. Oke, kita sudah masuk ke bagian ini ya. Ya. Yang pertama banget kan itu kan sudah ada kita masuk ke bagian setting aja, Mas Fikri. Oh, setting ya? Yes. Ke bisnisku kan ya? Yes. Kabar bisnis, setting banner, pengaturan ya? Pengaturan. Itu untuk Anda yang punya akun Yubi, silakan login ke akun Yubi-nya ya, boleh ikutin saya nih. Ini pengaturan Om. Oke, yang pertama nama bisnisnya itu kan ini ngasal ya, ini contoh ya. Iya, ini contoh, ini kan job shop gitu ya. Kalau misalnya teman-teman punya keyword yang dipengenin kayak tadi, itulah yang dimasukin sebagai nama bisnisnya. Oke, misalnya tadi contohnya kaos kaki ya. Ya, kaos kaki lucu Euphoria boleh. Itu ya kira-kira ya. Yes, boleh. Nah, Oke, kemudian di bio-nya kita harus mengulang beberapa kata tentang kaos kaki lucunya. Oke, contoh. Terus Oke. Bawa aja lagi terus, Mas. Oke. Nah, ini semuanya bisa teman-teman isi sesuai dengan detail yang sesuai untuk memudahkan teman-teman untuk memudahkan teman-teman mencari sama orang. Kemudian untuk link ke Facebook-nya itu juga dicantumin. Oke. Facebooknya
produknya, link Twitter dicantumin. Kalau Yahoo Messenger masih punya, silakan dicantumin Yahoo Messengernya. Jadi nama produknya tadi kan kalau itu kan nama bisnis, nama bisnisnya. Kemudian kita coba upload satu produk deh mas. Oke, berarti ke katalog ya. Yes. Oke, Misalnya kita tambah produk, kemudian di sini yang perlu kita masukin adalah pertama kali itu kategorinya boleh diiniin aja sesuai dengan kategorinya aja. Oke, berarti misalnya fashion ya. Kategorinya misalnya lainnya kali ya. Lainnya mas nggak ada kaos kaki di situ, maaf ya Laksita. Oke. Nama produknya, Misalnya, nama produk di sini harus disesuaikan dengan keyword lagi kembali. Misalnya contoh kaos kaki lucu tipe A1 misalnya gitu. Kaos kaki lucu Foria, sorry. Oke. Tipe A1 bolehlah, apapun nama. contoh lah ya. Ya, contoh. Kemudian di deskripsi awalnya itu ditulis lagi kaos kaki lucu Foria tipe A1. Oh gitu. Harus ya gini ya. Yes, betul mas. Jadi semacam pengulangan, nanti detailnya deskripsinya ini. Di deskripsi awal ini harus 160 karakter pertamanya harus benar-benar ngikutin standarisasi yang tadi udah disebutin. Itu ya, kira-kira ya. Ya, betul. Nah itu Mas Fikri udah canggih banget lah. Kata kuncinya mungkin kita bisa main di kata kuncinya 2, kaos kaki sama kaos kaki lucu aja mas. Oke. Ini Anda isi sendiri aja harga ya mungkin ya Om ya? Ya boleh. Turun ke bawah aja kali ya? Dan upload gambarnya. Nah di bagian gambar ada catatan sedikit. Kalau standarisasi pengambilan gambar dari kamera, kalau dipindahin ke komputer itu pasti depannya IMG bla 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 .jpg. Yes. Oke, nah itu namanya harus diganti sesuai dengan standarisasi keyword yang sudah memang kita mau pakai. Misalnya keywordnya itu kan tadi kan kaos kaki lucu gitu ya. Ya. Yeah. Itu ditulis aja kaos kaki lucu 1.jpg. Nanti kalau misalnya ada 2 produk ya kaos kaki lucu 2.jpg. Oke, berarti foto dari HP-nya di-rename lah gitu Om ya? Yes, harus di-rename dulu namanya. Oke. Catat ya, jadi yang ada upload di sini tolong di-rename dulu, yang dari HP atau dari kamera jangan langsung di-upload. Oke, lanjut Om. Di sini ada link video YouTube. Ah, itu nanti wajib beli e-booknya Mas Fikri ya supaya bisa di halaman 1 untuk YouTube-nya. Benar. Oke, ini ada meta title. Nah, meta title ini tadi berapa karakter? Coba masih ada yang ingat? Mbak Ayu ingat nggak? 60 karakter ya. 60 ya. Kita harus tulis kaos kaki lucu, kaos kaki spasi lucu. Lucu. Foria boleh. Foria. Oke, terus dikasih tanda penghubung yang aku nyebutnya nggak tahu mas itu namanya apa. Tapi aku tahunya iya betul. Itu dibikin bukan yang itu mas, yang tanda lurus gitu. Oh, separator gini. Iya, itu bisa kita tandain lagi kaos kaki lucu lagi di situ. Oh gitu. Diulang. Yes, diulang mas. Kaos kaki lucu. Oke. Kemudian dikasih tanda lagi ubusiness.com. Gimana? ubusiness.com boleh. Oh gitu. Oke. Kalau misalnya teman-teman punya website sendiri itu bisa ditambahin alamat websitenya sendiri. Oh, oke. Paham. Kemudian ini di bagian meta description-nya sama 160 karakter. Jadi 160 karakternya ini tetap mungkin bisa disamakan sama deskripsi produk yang di atas itu. Oh, tinggal dikopas saja kali ya? Oh, jadi lebih panjang nggak apa-apa. Yang penting ingat catatannya adalah sedikit dimodifikasi, sudah ada nomor kontaknya untuk how to buy-nya. Soalnya
Itu ya. Itulah kira-kira ya. Oke, sedikit catatan tambahan Mas Fikri, kita kan nggak mengharapkan yang beli dari Indonesia doang, boleh dong. Benar. Oke, nomor teleponnya dibiasain mulai dari sekarang digunakan plus 62. Oh gitu, oke. Jadi sedikit cerita pengalaman sedikit, karena waktu itu saya nyantumin plus 62, saya pernah dapat order dari Afrika Selatan, Mas. Wow, jauh banget ya kayaknya. Iya, Mas, pengirimannya sama ongkirnya sama harga barangnya malah ongkirnya, Mas. Ongkirnya 1,5 juta, kalau nggak terus harga barang yang dia beli cuma habis 800 ribuan. Nanti ini bisa langsung disimpan. Nah, ini ada keterangan panduan tentang SEO, bisa klik di sini, nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut tentang di sana. Oke. Ya. Ini untuk catatan kecil lah, panduan dasarnya aja kali Om ya. Ya, boleh. Gitu. Itu panduan dasarnya. Nah, dari semua yang sudah kita pelajarin sepanjang kurang lebih 1 jam ini ya, yang pertama kali kita sedikit ulang lagi Mas Fikri ya. Sebelum kita menentukan keywordnya, kita harus tahu produk kita itu target marketnya siapa. Yes. Jadi misalnya target market kita grosir, ya nanti harga model pasar kita adalah pasar grosir. Jadi semua yang berkaitan sama grosir, ya nanti keywordnya harus yang berkaitan sama grosir. Kalau memang target marketnya adalah grosir, jadi yang memang belinya modelnya borongan. Oke. Kalau misalnya yang target marketnya retail, ya memang kita akan main di pasar retail. Jadi sebenarnya apapun, seberat apapun keywordnya yang teman-teman alamin, misalnya kayak keyword hijab itu salah satu keyword berat gitu kan ya. Nah, seberat apapun selama teman-teman melakukan konsistensi, yang pertama penggantian nama file file produk itu diganti sesuai dengan keyword. Kemudian teman-teman di setiap upload produk ini detailnya ini diisi. Boleh jujur Mas Fikri, beberapa produk dari teman-teman ini saya lihat deskripsi dan kata kuncinya ini jarang diisi. Mereka cuma kebanyakan pengennya ngupload aja. Iya, benar. Sayang ya. Sayang. Jadi gini, itu kalau didukung sama itu terus-terusan tiap hari, karena kan visitornya si ubisnis.com kan juga sudah lumayan. Jadi itu akan mendukung SEO banget gitu. Memang agak ngebosenin sih Om ya, ngerjain gini ya. Iya betul. Apalagi kalau produknya banyak 100 gitu ya. Ya gitu. Jadi kalau dari awal memang produknya kaos kaki, udah dapat nih produknya kaos kaki, kemudian maunya apa sih? Mau jualan yang retail atau mau jualan yang grosir, itu dipisahin dulu. Kemudian mungkin bukan produsen, mungkin kita cuma jadi reseller, tapi kan kita tahu harganya itu harga yang menengah ke atas marketnya atau menengah ke bawah, itu akan menentukan sekali ketika kita menentukan keyword apa yang mau kita ambil dari hasil yang tadi kita sudah search dari keyword planner sama dari ubersuggest.org tadi. Kurang lebihnya seperti itu Mas Fikri. Gambaran besarnya kayak gitulah prosesnya ya. Ya, dan memang ini menurut saya ini adalah salah satu teknik yang sangat-sangat sederhana. Harusnya pun orang gaptek pun bisa melakukan ini, selama memang mengulangnya itu proses yang membosankan banget Mas. Ya. Jadi untuk Bapak Ibu, teman-teman yang nonton, mungkin ini nggak bisa ditonton sekali ya Om Ber ya? Boleh Mas. Yang bingung silahkan ulangi video ini, nanti rekamannya saya kirim dan saya publikasikan ke YouBusiness. Bapak Ibu silakan tonton berulang-ulang sampai paham dasarnya ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ke Om Ber di Twitter, bisa Om ya? Boleh di Twitter Nanti mungkin kita tunjukin. Ya, gimana yuk? Tapi sebenarnya ya Mas Fik ya, udah aku dengerin Om Ber tadi. SEO tuh sederhana banget. Butuh modal tuh kesabaran aja mungkin ya. Bener. Ember ya Om ya? Iya bener banget Mas. Oke Om, kalau kita mulai menerima pertanyaan gimana Om? Boleh. Kita langsung pertanyaan aja, sesi tanya jawab. Oke, mungkin aku mulai dulu yuk ya. Boleh. Nah, ini ada pertanyaan dari Rumah Kayu Indonesia Om, di Twitter @rumahkayu RKI ya. Yes. Gimana caranya ganti keyword fanpage Facebook kita atau enggak? Nah, ini gimana Om?
Bisa ya? Bisa, masuknya ke bagian setting. Settingnya Facebook page ya? Yes, betul. Tapi makanya dari awal sebelum bikin itu ditentuin dulu dari awal supaya nggak repot-repot, karena kalau ketika ini udah diganti kebanyakan yang dikenalin itu yang pertama, yang perubahan itu nggak dikenalin gitu aja. Oh, jadi setelah diedit dia nggak seganas dulu ya gitu ya? Yes, betul. Jadi makanya dari awal, jadi daripada ribet-ribet ganti keyword, misalnya fanpage-nya kalau masih di bawah 1000 ya udah mendingan ganti fanpage baru aja lah. Iya, cincai lah Om ya, cincai lah ya. Keywordnya di reset dari ulang, karena dengan keyword yang tepat kita bisa nemuin apa namanya, si fanpage ini juga bisa. Sebenarnya Facebook ini juga bisa masuk dalam kategori ATM-nya versi apa. Oke, Om, kalau boleh tahu meta description-nya Facebook di mana berarti ya? Di bagian setting juga, Mas. setting deskripsi singkat ya gitu ya? Yes, yang short description. Oke. Short description yang long enggak kali ya? Yang lo nggak. Berarti meta title-nya di judul fanpage ya? Iya, meta title-nya kita nggak bisa ngerubah-rubah, bawaan si Facebook-nya yang nyeting seperti itu meta title. Oke. Dan meta description di short description ya? Yes, betul, di short description. Oke, Ayu ada pertanyaan selanjutnya? Ada nih Mas, dari muncul nggak Mas? Muncul Alfalah Shop ya? Iya, kalau produk OL shopnya berupa makanan gimana ya Mas? Kan nggak sesering upload produk fashion. Nah, ini pertanyaan bagus nih Om. Iya, Kalau makanan gimana Om? Kalau produknya makanan justru malah enak, nah, Mas, nggak perlu sekali, nggak perlu kerja beberapa kali. Iya benar. Mungkin yang dimaksud sama Alfalah Shop ini adalah misalnya saya punya es krim nih Om. Yes. Nah, es krimnya cuma 3 rasa kan gitu ya. Artinya palingan ya kalau saya upload fotonya mungkin cuma 3 foto gitu kali Om ya. Iya. Nah, solusinya gimana Om? Solusinya sering-sering banyak berbagi di bagian blog.youbisnis.com, itu kan ada pilihannya. Berarti banyakin konten lah ya intinya ya. Iya, tapi kalau misalnya soal yang ini produk online shopnya berupa makanan, sebenarnya enak riset dulu. Misalnya contohnya tadi es krim gitu ya, kira-kira Iya. orang nyari es krim itu seperti apa yang metodenya online gitu kan. Berarti kan harus metode pengirimannya seperti apa, harus sudah dipikirin dari awal. Ganti ya Mas, jangan es krim, contohnya susah ngirimnya. Iya benar. Misalnya kue kering gitu ya, kayak tadi saya juga nyicipin dia bakery, jadi misalnya kue dia bakery gitu ya. Berarti kan kita harus cari kue kering itu jenisnya apa, misalnya kue lidah kucing gitu, berarti kan kita harus riset kue kering, kemudian nanti muncul nggak tuh kue lidah kucingnya. Kalau kue lidah kucingnya muncul, berarti kita bisa melakukan itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya Om. Hajar. Kalau mau bikin blog enaknya pakai apa ya? WordPress, Blogspot atau apa? Thanks Om. Ini dari Bung Hendra Tama @hen2hen. Silakan Om. Kalau mau bikin blog enaknya pakai apa? Yang menurut kamu enak aja bikin. Oke, jadi numpang beken tadi itu ya Om ya? Iya, pakai metode numpang beken. Cuman kalau misalnya mau cepat banget naiknya, memang pakai si Blogspot, karena Anaknya Google ya. Google, jadi jauh lebih cepat gitu loh. Dan ini WordPress mungkin kalau boleh saya tambahin, apalagi WordPress yang berbayar Om ya, ini kan agak lama ya karena kita bikin sendiri ya. Iya, bikin sendiri, nyari keywordnya, maka daripada sibuk-sibuk mikirin traffic yang harus ratusan ribu gitu, jalan numpang beken di youbisnis.com kan juga kelar urusan. Iya benar. Oke, Ayu ada pertanyaan selanjutnya? ada Mas. Oke, silakan yuk. Dari ini Sahril. Oke. Saya punya produk herbal khusus wanita Mas. Nama websitenya yang cocok apa ya? Mungkin yang SEO-nya cocok mungkin ya Mas ya? Ya, yang jelas harus ada kata-kata herbalnya. Iya. Ya kan, kemudian produknya ini apakah produknya ini jenis produk yang spesifik. Contoh saya punya teman yang sedang memproduksi sampo herbal gitu ya, jadi keyword yang cara website yang saya sarankan ke dia adalah domainnya adalah shampooherbal.youbisnis.com gitu. Oke. Misalnya produk herbal untuk wanitanya nggak usah dicantumin karena yang nyari pasti wanita. Iya benar. Kemungkinan besar sih ada cowok nyari itu, misalnya cowoknya agak melambai. Atau mungkin langsung ke solusi yang diharapin ke produk ini kali Om ya? Boleh. Misalnya kan produk herbal ini apa? Misalnya
contoh sampo gitu lah ya, misalnya sampo anti rontok gitu ya, boleh juga dipakein keywordnya anti rontok.ubusiness.com, boleh. Atau sabun pemutih gitu, Om ya? Boleh. Soalnya saya nggak enak nyebutnya, malah speaker nyebutnya. Misalnya bisa kita tambahin dengan kata herbalnya, misalnya anti rontok herbal.ubusiness.com gitu. Misalnya contohnya kayak gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari aku pribadi nih, Om. Boleh, Mas. Sebelum kita serahkan ke Ayu ya. Apa aku? Mungkin Ayu kan harus tutup dengan apa penawaran nih. Mungkin kalau boleh aku tanya, Om. Boleh. Berapa lama ya? Misalnya kita mulai sekarang nih ya, Om, ya, malam ini, Om ya. Malam ini misalnya kita mulai upload produk, terus masukin keyword, optimasi segala macam. Nah, biasanya dari pengalaman Om, berapa lama ya sebuah produk itu harus kita cek dengan rutin, udah di peringkat berapa, dan kapan kita harus putuskan merubah kata kunci gitu? Oke. Kalau saya biasanya kata kunci itu jarang saya rubah. Jadi, gitu. Jadi victory love preparation kan ya. Iya. Jadi kalau saya biasanya kata kunci itu jarang saya rubah. Solusinya adalah saya melakukan riset dengan sangat detail. Riset saya sendiri ini pun bisa kadang-kadang seminggu, 2 minggu risetnya doang gitu. Lama ya, Om ya? Iya, risetnya doang karena ya tadi pekerjaan menjemukan itu mindahin file Excel segala macam, terus kita kira-kira kalau misalnya produknya itu sudah mengena, kayak contoh jaket polos itu saya riset kurang lebih 1 minggu, 10 harian saya riset itu bisa naik dalam tempo kurang dari 2 minggu kan, Mas. Oh gitu. Ya, Tapi ini Om, nanggung nih Om, satu lagi nih Om. Boleh, Mas. Mas, kalau web yang kita pakai tanpa blog atau hanya artikel, hanya etalase produk gimana? Bisa kuat di SEO? Tanda tanya. Oke, boleh saya pamer nggak, Mas? Wes, boleh dong. Jadi aku serahkan kameranya ke Om Ber nih. Mungkin Om Ber mau screen share ya. Jadi gini, banyak orang berpikir SEO itu hanya artikel. Yes. Buat Akang itu sesuatu yang itu udah basi gitu loh. Itu sebenarnya cuma nyampah doang gitu loh. Jadi ada satu keyword, teman-teman bisa cek keyword ini, salah satu keyword mahal gitu ya. Ini adalah website kerjaan Om. Ini website fully toko online. Oke. Fully toko online. Berarti nggak ada blog, nggak ada macam-macam, cuma jualan doang nggak gitu ya? Iya, blognya ada cuma iseng-iseng doang, dan ini boleh dilihat update-nya kapan. Kemudian ada satu lagi. Ini pemiliknya adalah alnagadget.com, itu bisnis anak muda. Ini juga fully toko online. Ini terakhir diupdate 16 Februari 2015. Cuma begitu doang, ngeliat kan update-nya jauh-jauh banget. Cuma iseng-iseng doang update-nya. Nah, ini kalau boleh sedikit sombong ya, ini dioptimasinya oleh tukang SEO. Oh. Kemudian ini ada tanda tangan di bawah ya. Ini ada power bank dari dia, keywordnya power bank grosir, karena memang dia fokusnya, memang dia di sini ada banyak produk. Oke, buat teman-teman mungkin kalau punya banyak produk, fokuslah di satu produk dulu. Fokuslah di satu produk dulu. Nanti dengan produk yang ini bisa naik ke halaman satu semuanya bareng. Jadi kalau misalnya detail kita cari, ini dia bisa ada di halaman satu Google semuanya, hampir semuanya. Saya bilang hampir semuanya karena ada beberapa keyword yang memang keyword berat, dia nggak bisa langsung naik di halaman satu Google kalau nggak disupport sama visitor yang cukup banyak. Oke. Gitu. Jadi toko online tadi pertanyaannya saya sedikit ulang. Mas, kalau web yang kita pakai tanpa blog, artikel, hanya etalase produk gimana? Bisa. Catatannya adalah meta description, meta title, dan ketika upload produk itu harus benar-benar sesuai dengan apa yang Google mau gitu loh.
kan kita numpang sama Google nih, kita dicari-cari sama Google. Jadi kita harus benar-benar sesuaiin sama yang punyanya Google gitu. Oke, terjawab sudah. Oke, yuk mungkin Ayu ada yang mau ditambahin? Baiklah, malam ini Ayu merasa sangat ngebul. Tapi sebenarnya ngebulnya bukan karena nggak ngerti, Mas. Ngerti banget. Jadi sebenarnya SEO tuh sederhana banget ya. Ya, benar. Oke, kayaknya nanti abis episode 5 ini aku bakal mendalami SEO. Wah, mantap. Harus menyiapkan kesabaran ya. Karena Ya. SEO modelnya kesabaran. Oke, buat teman-teman yang malam ini udah mantengin materi SEO dari Omber dan mau belajar lebih banyak lagi mengenai optimasi online shop-nya, bisa belajar dari paket yang kita di malam ini. Ini kita punya paket panduan online shop. 4 ebook ini dijual seharga 594.000. Buat teman-teman, khusus kalau misalnya sekarang nih ya langsung beli itu cuma seharga 269.000 saja. Wow. Kan? Pokoknya udah all in deh di sini, Mas. Facebook ada, Twitter ada, YouTube ada. Habit-habitnya buat jualan online semuanya ada. Apalagi coba. Pokoknya tinggal ngeramein toko online aja deh ya. Nah, benar. Model kesabaran pokoknya tekun gitu ya, Mas ya. Benar. Ini Wah, itu apa ya? spoiler isi-isinya. Ini UB affiliate dengan Facebook marketing. Ini Twitter is money machine. Ebook ini juga bagus banget yang kata Mas Fikri tadi, bahwa ini habits-habits yang Mas Fikri udah amatin dan membuat orang-orang yang punya bisnis online itu sukses ya, Mas ya, salah Ya, satunya. benar. Terus ini yang terakhir ada pokoknya Oke. percaya deh kalau ebook dari Mas Fikri mah udah nggak usah diragukan lagi deh. Alhamdulillah. Oke, mungkin Om Berdi ada yang mau ditambahin? Maaf, tadi saya mute sedikit. Om, mic-nya boleh dihidupin lagi, silakan. Boleh Mas. Nah, Om Berdi ada pesan terakhir untuk teman-teman yang nonton menyaksikan kalau soal SEO bagaimana? Sebenarnya nggak mau pesan terakhir sih Mas, sedih banget. Pesan-pesan buat teman-teman. Ya, gimana Om? Pesan buat teman-teman adalah kalau misalnya teman-teman sekarang reseller ataupun apa namanya dropshipper gitu ya, punya website itu sebuah keharusan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya website, teman-teman bisa numpang dulu lah di bisnis.com. Yang penting katalog produk teman-teman itu tersampaikan, terdelivery ke calon-calon pembeli yang ada. Nah, ubisnis.com ini engine-nya cukup oke kalau misalnya membuat mainan SEO, karena memang akan juga kenapa tadi sih nggak pakai contoh yang jaket polos itu bukan produknya, akan cuma bantuin ngoprek doang, jujurnya seperti itu. Jadi akan hobinya ngoprek gitu loh. Jadi kalau mau belajar lebih banyak detail tentang apa namanya, tentang riset keyword seperti apa, yang detail seperti apa, nanti teman-teman bisa follow akun Twitter saya kadang-kadang berbaginya itu tengah malam gitu loh. Jadi kalau udah berbagi tengah malam itu biasanya beneran. Jadi dari teman-teman intinya adalah apapun produknya itu semua bisa ada di halaman satu, meskipun cuma toko online tanpa artikel sekalipun. Oke Om, nah ini akun Twitternya Om Berdi ya, tukang SEO, @tukang SEO ini dia ya. Silahkan di follow dan langsung aja tanya-tanya ke Om Ber soal SEO ya, soal bagaimana sih biar Facebooknya bisa nongol di halaman pertama ya Om ya. Yes, betul. Gimana sih numpang beken pakai Ubisnis, pakai Kaskus, pakai Blog Detik ya, gimana sih kalau mau numpang beken gitu kan? Yes. Silakan langsung aja hubungin Om Berdi di sini 24 jam Om ya. 24 jam kita 24 jam. Ya. Tapi kalau nggak dibalas ya mungkin kita lagi mobile, Mas. Oke, siap. Om Berdi, terima kasih sekali lagi sebesar-besarnya. Yeay, makasih banyak ya Om Ber.
Iya, tapi sebelumnya saya juga minta maaf Mas, materi hari ini nggak bisa tersampaikan terdelivery dengan sangat strukturable karena memang persiapannya sangat-sangat mepet. Ya, Ditambah lagi tadi sedikit agak deg-degan karena memang agak sedikit macet di jalan tolnya. ya. Dimaklumin kok, Om Ber. Dimaklumin. I know it so well. Tapi ini aja udah cukup banyak yang bisa dipraktekkan. Iya. Karena kayak tadi saya bilang di awal sama Ayu juga, Om Berdi udah cukup ngasih kita beberapa jurus di sini ya. Saya perhatikan. Anda nggak perlu semua jurus yang dikasih Om Berdi hari ini ya. Anda nggak Iya. perlu website terus besoknya Facebook, besoknya UB, nggak perlu gitu ya. Anda pilih satu aja, fokus aja satu ya gitu Om ya. Iya betul, tapi keywordnya yang satu juga. Benar. Jadi fokus dulu misalnya Facebook dengan satu keyword, fokus dulu sampai nongol gitu Om ya. Iya betul. Baru kalau udah nongol mau lompat kemana silakan gitu Om ya. Silakan. Jadi biasanya kalau misalnya teman-teman pakai metode yang seperti ini, risetnya lebih lama, itu kalau udah naik di halaman 1 jarang banget turun atau Google update algoritma sekalipun karena kita menggunakan standarisasi Google nggak akan pernah kegeser, dijamin. Oke, wah insya Allah. Terima kasih Om Ber. Terima kasih Mas Fikri. Ya, makasih banyak Om Ber. Ya, Terima kasih Ayu. terutama terima kasih untuk teman-teman Bapak Ibu yang menyaksikan. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan ya Yu ya. Iya, Karena benar banget nih, Mas. Kita dibombardir, alhamdulillah webinarnya masih bisa jalan nih Yosnya. Iya. Oke, Ayu silakan kalau mau ditutup mungkin. Oke, teman-teman, pokoknya semua yang di Ber maupun yang nonton di rumah masing-masing nih ya. Makasih banget buat waktunya malam ini udah nonton Yos episode ke-5. Sampai ketemu lagi di minggu depan Yos episode ke-6 ya Mas Fikri ya, tentunya dengan Insya Allah. materi yang lebih luar biasa lagi. Ya, kalau Om Tejo sudah available kita akan undang lagi Mas Tejo, kalau tidak mungkin pembicaraan lain ya. Oke, bener Oke. banget. Terima Oke, kasih. Kita pamitan nih Mas ya. Pamit. Oke, Ya, saya Ayu Assalamualaikum. Bella dan Mas Fikri. Saya Fikri. Ya, Pamit. Abang juga di belakang pamit ya. Dadah. Dadah, Assalamualaikum.